Shalom Bro M, selamat tahun baru 2021. Kita percaya di tahun pujian dan penyediaan Tuhan pada tahun ini adalah merupakan tahun yang penuh dengan excitement karena kita akan lebih dekat lagi dengan Tuhan dan kasih-Nya akan memelihara setiap Anda dan saya. Saudara, saya mohon maaf kalau hari ini baru saya hadir di tengah-tengah saudara, itu pun masih dengan video. Jadi kemarin pada tanggal 25 Desember saat Natalan, saya masuk pit stop ya karena saya terkena COVID, tetapi puji Tuhan sejak 26 Desember saya dirawat sampai tanggal 6 Januari kemarin, 12 hari saya di rumah sakit, isolasi. Saya sudah diperbolehkan pulang, sudah di swab, dinyatakan sembuh, puji Tuhan. Tetapi ada satu hal yang dimana saat saya ada di masa-masa isolasi, ternyata memang saya diizinkan masuk pit stop, di mana Tuhan mau berbicara secara pribadi buat saya, secara pribadi buat keluarga saya, tapi juga khususnya buat Anda dan saya yang ada di Pro M. Saudara, bahwa Tuhan tidak berbicara panjang lebar tentang apa yang akan step-step yang harus kita lakukan di Pro M selama 2021, tetapi Tuhan secara terbuka menyampaikan kepada saya bagaimana Tuhan rindu untuk kita mengalami breakthrough dalam kehidupan roh kita. Tuhan ingin bahwa roh kita dibangkitkan. Makanya buat tahun ini banyak memuji, banyak menyembah, supaya hadirat Tuhan ada di hatimu dan membangun manusia rohmu. Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu, apapun keadaannya. Mungkin 2021 tantangannya masih sama, nggak jauh beda dengan 2020, tetapi resultnya yang akan berbeda. Karena hati kita akan terus melekat kepada Tuhan. Saudara, setiap orang yang memuji, setiap orang yang menyembah akan berbanding lurus dengan pengenalan akan Tuhan, berbanding lurus dengan buah-buah roh, buah-buah yang akan dihasilkan di dalam orang-orang percaya yang menyembah Tuhan. Ada banyak perubahan karakter buat tahun ini buat Anda. Ada pengenalan yang baru. Tuhan janjikan pengenalan yang baru jika hari ini kita hanya masuk hadirat Tuhan hanya semata kaki. Kita hanya merasakan hadirat Tuhan dari dulu, beberapa tahun yang lalu masih sama. Tetapi tahun ini Tuhan katakan bahwa ada pengenalan yang baru, di mana hadirat Tuhan akan membawamu pada pengenalan yang baru, pengalaman-pengalaman supranatural. Tuhan akan loloskan dirimu dari segala himpitan, dari utara, dari selatan, barat, timur, mungkin apapun keadaanmu. Mungkin bisa saja hari ini engkau berkata bahwa Kojo kan nggak tahu masa laluku, Kojo nggak tahu apa yang aku hadapi. Memang saya belum tahu, tetapi yang saya tahu, saudara, Tuhan peduli. Tuhan peduli, maka bangun manusia rohmu, keintimanmu bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan bersahabat dengan dunia, karena persahabatan dengan dunia itu merupakan perseteruan dengan Allah. Kita akan kalah dalam segala sesuatunya. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mau gandeng tangan kita, maka dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, ada penyediaan, ada provision buat Anda dan saya. Saudara, ada dorongan yang Tuhan rindu untuk saya sampaikan kepada Anda, yaitu di Galatia 5, di ayat 16 sampai yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ini yang akan kita perangi selama 2021, bahwa kita akan kalahkan segala percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Kita akan tinggalkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, saudara. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Tuhan mau kita dewasa, saudara. Kita mau bahwa responi firman Tuhan ini untuk kita hidup oleh roh, tidak dipimpin oleh daging.
Saudara, jangan sampai kita iri hati, penuh dengan amarah. Tinggalkan amarah itu, saudara. Kepentingan diri sendiri, pencideraan, ataupun roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi ini, saudara, tetapi buah roh buat Anda ialah kasih. Tuhan akan tambah-tambahkan kasih. Tuhan tambah-tambahkan sukacita, damai, sejahtera karena pembelaan Tuhan. Saudara, kesabaran. Tuhan akan tambah-tambahkan kemurahan hati buat Anda. Banyak memberi, saudara. Banyak memberi. Memberi bukan bicara soal uang, tapi memberi juga bisa memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan doa, memberikan dorongan, memberikan semangat buat orang-orang yang ada di Pro-M. Come on, come on, come on. Kita hidup oleh roh, saudara. Ya, kita penuh dengan kebaikan, kita setia, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan ini yang paling penting. Setiap kita yang dipimpin oleh roh mengalami breakthrough, kita akan menjadi orang yang menguasai diri. Kita tidak lagi gampang-gampang, dikit-dikit marah, dikit-dikit curiga, dikit-dikit sensitif. Saudara, mari tinggalkan semua itu. Kita mau untuk kita menguasai diri kita, mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara, saya teringat dengan Yesaya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini dikatakan nabi sejak pasal pertama. Kitabnya cukup panjang, sekitar 60 lebih, ya. Saudara, saat Anda baca kitab Yesaya, saudara, dikatakan bahwa dia seorang nabi, orang yang mengenal Tuhan, mengenal hadirat Tuhan. Tapi tiba-tiba, saudara, di pasal yang ke-6, sesudah dia melayani, dia banyak melayani, dia seorang nabi, saudara. Tapi di pasal yang ke-6, dia melihat hadirat Tuhan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia melihat serafim yang melayang-layang, kekudusan yang daripada Tuhan bercahaya buat dia, sehingga dia merasa bahwa dia berada dia orang yang najis bibir. Dia merasa nggak layak. Dia berkumpul dengan orang najis. Celakalah aku, katanya. Tapi Tuhan layakkan. Saudara, apa artinya? Bahwa jika Yesaya saat itu mengalami pengalaman Tuhan yang baru, sehingga dia merasa bahwa aku ngerasa aku selama ini mengenal Tuhan, tapi ternyata aku nggak mengenal Tuhan sedalam ini. Oh haleluya, hadirat Tuhan menyingkapkan hal-hal yang baru. Saudara, itu juga buat Anda yang di Pro-M, akan Tuhan bawa mengalami pengenalan akan Tuhan yang baru. Ada momen-momen yang baru dalam kehidupan Anda, di mana Anda akan mengenal Tuhan, mengecap kebaikan, melihat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, ini bukan sebuah kata dorongan, tapi ini kata iman. Oh, memang ini yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada Anda. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin juga oleh Roh Kudus, saudara. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, tidak ada satupun, mungkin kalau kita berdebat, siapa yang benar, siapa yang salah, tahun ini bukan waktunya. Itu sudah yang lalu, saudara. Ya, kita akan bekerja sama, bergotong royong, saling menguatkan, saling membangun di dalam roh, spirit. Ada hal yang baru, saudara, buat Anda. Ada hal yang baru buat saya. Ini impartasi yang Tuhan sampaikan kepada saya. Come on, 2021 kita hidup dipimpin oleh roh. Maka ketahuilah, ada pengalaman-pengalaman supranatural. Anda akan dibenarkan, Anda akan diluruskan, dan Tuhan akan bela perkara-perkara kita. Nah, kita orang-orang yang ditebus, kita orang-orang yang dipilih, kita imamat yang rajani, kita bangsa yang kudus. Puji Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan
apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya buat Anda dan saudara. Genggam baik-baik janji Tuhan ini, kita kejar pengenalan akan Tuhan selama 2021. Ya, oke, kita sepakat Pro-M 2021 kita hidup oleh Roh. Thank you dan God bless you. From the bottom of my heart, God bless you. Haleluya.